Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk amalan peradangan yang lebih baik di Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih buat para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Permajaan. Betul sekali. Kita tahu kan banyak kebun yang usianya sudah tua dan hasilnya mulai menurun. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara meremajakan kebun ini supaya ya bukan cuma kembali produktif, tapi bisa lebih produktif dari sebelumnya? Tepat sekali. Ini bukan sekedar menebang pohon tua terus tanam yang baru. Sama sekali bukan. Bukan sekedar itu ya? Bukan. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk membangun kembali kebun Anda dengan fondasi yang jauh lebih kuat untuk 25-30 tahun ke depan. Kita akan bahas strategi-strategi inovatif yang bisa langsung diterapkan. Oke, menarik sekali. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, kenapa sih pohon sawit yang umurnya sudah katakanlah di atas 25 tahun, hasilnya itu menurun drastis? Jadi gini, ada beberapa faktor utama nih. Pertama, pohon itu memasuki fase yang disebut senescence. Senescence, penuaan ya? Betul, penuaan. Secara alami, kemampuannya untuk menghasilkan tandan buah segar atau TBS itu akan berkurang. Dan bukan cuma itu loh, kandungan minyak di dalam buahnya juga ikut menurun. Wah, jadi pukulannya ganda ya? Betul. Lalu yang kedua, pohon yang lebih tua itu jadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Terutama Ganoderma. Busuk pangkal batang itu momok menakutkan kan? Sangat merugikan. Dan sistem perakarannya juga sudah tidak seefisien dulu lagi dalam menyerap air dan unsur hara dari tanah. Jadi masalahnya kompleks ya, bukan cuma soal umur, tapi juga kesehatan pohon, efisiensi penyerapan nutrisi. Tepat. Artinya membiarkan pohon tua terus berdiri itu justru bisa merugikan dalam jangka panjang dong. Sangat merugikan. Oke, kita semua tahu peremajaan itu penting, tapi kita juga harus jujur kalau prosesnya itu tidak mudah. Apalagi untuk petani kecil. Apa sih tantangan terbesar yang sering Anda temui di lapangan? Tantangan yang paling utama itu soal ekonomi. Uang ya? Betul. Pertama, biaya untuk menebang pohon tua, membersihkan lahan, terus membeli bibit unggul, itu sangat besar. Dan akses ke sumber modal atau pinjaman seringkali sulit kan? Tepat. Lalu yang kedua, dan ini yang paling berat sih. Apa itu? Kehilangan pendapatan. Betul. Masa tunggu itu ya? Betul. Setelah tanam, Anda kan harus menunggu setidaknya 3-4 tahun sebelum pohon baru mulai menghasilkan. Nah, selama masa tunggu ini bagaimana petani bisa menutupi biaya hidup sehari-hari? Itu pertanyaannya. Benar sekali. Ditambah lagi dengan tantangan teknis. Misalnya, sulitnya mendapatkan bibit unggul yang bersertifikat. Betul. Dan mungkin kurangnya pengetahuan tentang praktik permajaan yang paling baik. Nah, mari kita bahas solusinya. Disinilah bagian yang paling menarik nih. Permajaan itu bukan lagi sekedar menanam ulang, tapi menerapkan cara-cara baru yang lebih cerdas. Mari kita lihat beberapa strategi praktis yang bisa dicoba. Oke, strategi pertama dan yang paling penting adalah Pemilihan bibit. pemilihan bibit. Ini investasi nomor 1. Jangan pernah kompromi soal kualitas bibit. Carilah varietas unggul dari hasil pemuliaan canggih, atau advanced breeding, atau seleksi klona yang sudah terbukti tahan terhadap penyakit seperti Ganoderma dan potensi hasilnya tinggi. Bibit dari kultur jaringan juga bisa jadi pilihan kan? Bisa sekali. Itu pilihan yang bagus, karena menjamin keseragaman dan, yang penting, bebas penyakit sejak awal. Oke, jadi kuncinya ada di bibit berkualitas. Lalu bagaimana mengatasi masalah kehilangan pendapatan selama 3 tahun masa tunggu itu? Nah, ini dia. Strategi kedua adalah tumpang sari. Oke, tumpang sari. Manfaatkan lahan kosong di antara barisan sawit yang baru ditanam itu. Jangan dibiarkan kosong. Ditanami apa misalnya? Anda bisa menanam tanaman selai yang cepat panen. Misalnya jagung, kedelai, atau jenis kacang-kacangan lainnya. Oh, jadi ini bukan cuma memberikan penghasilan tambahan ya? Bukan hanya itu. Tanaman seperti kacang-kacangan itu juga berfungsi sebagai tanaman penutup tanah atau cover crops. Apa fungsinya cover crops ini? Mereka bisa menyudurkan tanah dan menjaga kelembapannya. Jadi dapat untung ganda. Pendapatan dapat, tanah juga jadi lebih sehat. Ide yang sangat bagus. Jadi, lahan tetap produktif sambil menunggu sawit berbuah. Nah, ngomong-ngomong soal lahan, bagaimana dengan kesehatan lahannya sendiri?
Pasti tanahnya sudah terkuraskan setelah puluhan tahun ditanami sawit? Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke strategi ketiga, fokus pada kesehatan tanah. Meraset kondisi tanah ya? Anggap saja begitu. Anggap peremajaan ini kesempatan untuk meriset kondisi tanah Anda. Manfaatkan kembali pelepah dan batang sawit tua sebagai mulsa organik. Jangan dibakar ya? Jangan sekali-kali dibakar. Tambahkan juga kompos atau janjang kosong untuk meningkatkan bahan organik tanah. Tanah yang sehat akan membuat penyerapan pupuk pada tanaman baru Anda jauh lebih efisien. Artinya biaya pemupukan bisa lebih hemat di masa depan dong? Tentu, jauh lebih hemat. Oke, terakhir nih. Ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi sepertinya dampaknya besar. Pemangkasan. Betul sekali. Strategi keempat adalah pemangkasan dan penjarangan yang teratur. Apa tujuannya? Saat pohon mulai tumbuh, pastikan Anda melakukan pemangkasan pelepah secara rutin. Tujuannya itu untuk meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari. Jadi lebih terbuka ya? Betul. Ini akan mengurangi kelembapan di sekitar pohon yang bisa memicu penyakit jamur. Sekaligus, ini juga membantu proses penyerbukan agar pembentukan buahnya jadi lebih maksimal. Wah, lengkap sekali. Jadi, apa artinya semua ini bagi para petani di kebun? Mari kita rangkum, mungkin 2 langkah aksi utama yang bisa mulai mereka pikirkan dari sekarang. Boleh? Pertama, dan ini paling penting, buat perencanaan yang matang. Perencanaan. Betul. Sebelum menebang pohon tua, rencanakan dulu dari mana Anda akan mendapatkan bibit unggul yang bersertifikat. Lakukan riset kecil, tanaman tumpang sari apa yang pasarnya bagus di daerah Anda dan cocok ditanam di antara sawit muda. Perencanaan itu kunci untuk mengurangi resiko. Oke, perencanaan adalah kunci. Lalu yang kedua. Kedua, mulai perhatikan kesehatan tanah Anda. Apapun yang Anda lakukan, jangan membakar sisa tanaman. Kembalikan semua ke tanahnya. Kembalikan semua bahan organik ke tanah. Ingat, tanah yang subur dan sehat itu adalah modal terbesar untuk kesuksesan kebun baru Anda. Jadi, kesimpulannya peremajaan adalah investasi jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, Anda tidak hanya mengembalikan produktivitas, tapi berpotensi melipat gandakan hasil panen dan pendapatan Anda di masa depan. Tepat sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Teknologi pertanian seperti drone untuk pemupukan atau sensor untuk mengukur kelembapan tanah, kini kan semakin terjangkau. Betul. Menurut Anda, bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara Anda mengelola kebun dalam 5 tahun ke depan? Apakah ini sebuah peluang besar yang harus kita manfaatkan atau justru tantangan baru? Sesuatu untuk direnungkan bersama. Ingat untuk mengunjungi asisten pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan.